Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zahra dengan NIM 240021176. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah buku yang berjudul Manajemen Perpustakaan Berbasis Teknologi Modern oleh Dr. Randus Muhammad Mansur dan Dr. Randus Muhammad Muhsinun. Untuk memenuhi tugas akhir yaitu mata kuliah Manajemen Digitalisasi Perpustakaan. Baiklah, langsung saja. Bab pertama yaitu manajemen perpustakaan di era modern. Baiklah, pada slide selanjutnya yaitu ada identitas buku. Yang selanjutnya ada daftar isi buku. Baiklah, langsung saja. Poin A, pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus, yang berarti tangan dan agri. Kata-kata itu digabung menjadi manajer, yang artinya menangani. Manajer diterjemahkan dalam bahasa Inggris to manage sebagai kata kerja, manajemen sebagai kata benda. Usman 2015. Yang B, kata manajemen merupakan padanan kata manajemen dalam bahasa Inggris. Kata dasarnya adalah manage atau to manage yang berarti menyelenggarakan, membawa atau mengarah. Kata manage juga bermakna mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan menata. Danim 2016. B. Fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan mempunyai arti penting dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam usaha pencapaian tujuan. Oleh karena itu, fungsi perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan utama yang perlu sekali diperhatikan dan dikerjakan secara seksama. Karena kesalahan menyusun rencana akan berakibat beruntun pada fungsi atau langkah-langkah berikutnya. Sagala 2005 menjelaskan ciri-ciri perencanaan yang baik dan dipandang mampu mencapai tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus didasarkan kepada fakta dan data-data yang jelas telah terbukti kebenarannya. Yang kedua, merupakan suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi, dan kesanggupan melihat ke depan. Yang ketiga, harus sanggup mengetahui kemungkinan-kemungkinan kesulitan yang akan muncul dan menyiapkan jalan keluarnya. Yang keempat, terdiri dari keputusan-keputusan yang diambil mendahului tindakannya. Yang kelima, bersangkut paut dengan unsur-unsur perubahan. Fungsi manajemen yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan langkah awal dalam melaksanakan rencana yang telah disusun, yang bertujuan menggerakkan organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh. Melalui pengorganisasian, tugas-tugas dikelompokkan dan dibagi kepada setiap personil sesuai dengan kemampuan, disertai dengan penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Proses ini juga membentuk struktur serta hubungan kerja yang teratur agar tercipta kerjasama yang efektif dan efisien, sehingga seluruh komponen organisasi dapat bergerak selaras dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu pengarahan atau directing. Pengarahan merupakan aktivitas manajerial yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan jalur yang telah ditetapkan. Melalui pengarahan, pimpinan memberikan petunjuk, bimbingan, motivasi, serta infrastruktur kepada bawahan agar mereka mau bekerja sama secara efektif, efisien, dan penuh tanggung jawab. Kegiatan pengarahan juga berfungsi mencegah penyimpangan, kesalahan, dan pemborosan sekaligus menumbuhkan semangat kerja sehingga setiap personil secara sukarela berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan. Fungsi manajemen yang keempat yaitu koordinasi atau coordinating. Koordinasi merupakan aktivitas manajerial yang sangat penting untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan organisasi agar berjalan selaras dalam mencapai tujuan. Melalui koordinasi berbagai unit, pekerjaan dan personil dihubungkan, disatukan serta diselaraskan sehingga tercipta kerjasama yang tertib, harmonis, dan terarah. Koordinasi berfungsi mencegah terjadinya kekacauan, tumpang tindih, penyimpangan tugas, maupun
kekosongan kerja. Agar koordinasi berjalan efektif, diperlukan komunikasi yang baik antar komponen organisasi serta dilakukan berkelanjutan sejak tahap perencanaan dengan mengedepankan tujuan bersama dan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat. Fungsi manajemen yang terakhir yaitu ada pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang berperan sebagai kontrol terhadap seluruh aktivitas organisasi, baik pada tingkat perorangan maupun institusi, agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan, pimpinan memastikan bahwa tugas dilaksanakan sebagai mestinya, hasil yang dicapai sesuai standar, serta penyimpangan dapat segera diketahui dan diperbaiki. Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kerja, membandingkan pelaksanaan nyata dengan rencana, serta melakukan tindakan korektif agar sumber daya dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dengan pengawasan yang efektif, organisasi dapat menghindari pemborosan, menjaga mutu proses dan hasil, serta menjamin tercapainya tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Poin C yaitu ada manajemen perpustakaan. Perpustakaan adalah salah satu bentuk organisasi sumber belajar yang merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam suatu unit kerja untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara koleksi bahan pustaka yang dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu dengan memanfaatkan sumber daya manusia dimanfaatkan sebagai informasi. Ibrahim 2014. Salah satu fungsi vital dari perpustakaan adalah bagaimana menarik lebih banyak pengguna perpustakaan, bagaimana menolong pengguna mencari dan mendayagunakan semua informasi dan fasilitas perpustakaan dengan kesulitan yang minimal, menginformasikan informasi dan fasilitas baru, membangkitkan minat baca dan belajar, serta meningkatkan semua masyarakat tergantung dari objek masing-masing perpustakaan. Nah, selanjutnya yaitu dalam mencapai tujuan visi dan misi perpustakaan diperlukan pengembangan berbagai aspek yang ada di dalam perpustakaan. Salah satunya adalah aspek pelayanan. Pelayanan dinilai sebagai faktor penting karena menjadi ujung dari seluruh kegiatan yang langsung berhubungan dengan pengguna atau pelanggan. Di era digital, layanan perpustakaan mengalami perubahan dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi yang membuat pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan semakin kompleks dan beragam. Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk mengembangkan keahlian di bidang teknologi informasi serta menjalankan peran baru dalam mendukung layanan informasi berbasis teknologi. Perkembangan teknologi memberikan aktivitas kepustakawan menuntut dan mengelola layanan secara lebih dinamis dan kreatif. Selanjutnya, yaitu dalam penerapannya di perpustakaan, Bryson 1990 menyatakan bahwa manajemen perpustakaan merupakan upaya pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, informasi, dan sistem dan sumber dana, dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen, peran, dan keahlian. Manajemen perpustakaan dapat diartikan sebagai upaya sebuah organisasi perpustakaan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam visi dan misi organisasi melalui sebuah proses yang dilakukan secara bersama atau berkelompok. Setiap perpustakaan sebaiknya memperhatikan beberapa faktor dalam menjalankan sistem manajerial organisasi itu sendiri, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua produk atau barang produksi, yang ketiga place atau tempat, yang keempat price atau harga, yang kelima promosi, yang keenam peace atau kedamaian. Jadi, kesimpulannya yaitu perpustakaan adalah salah satu bentuk organisasi sumber belajar yang merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam suatu unit kerja untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memelihara koleksi bahan pustaka yang dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara tertentu dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk dimanfaatkan sebagai informasi. Ibrahim 2014.
Yang selanjutnya itu ada daftar pustaka Mansur M 2019 Manajemen Perpustakaan Berbasis Teknologi Modern Sidoarjo Nizamia Learning Center 2019. Mungkin sekian penjelasan bab 1 saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.